Shalom. Apa kabar kita semua? Haleluya. Harap kita selesa duduk. Haleluya. Saudara, hari ini saya ingin berkongsi satu tema dengan kita. Masih dalam seri khotbah berseri. Khotbah berseri maksudnya saya khotbah dari satu bab ke bab yang lain. Kita sedang mengkaji 1 Korintus sampai sudah bab yang ke-6. Ada satu ayat di situ mengatakan kamu atau kita menjadi satu dengan Dia, menjadi satu dengan Tuhan. Satu janji Tuhan yang luar biasa, satu firman Tuhan yang luar biasa. Saya tidak tahu saudara ada mengamati itu e-poster. Setiap minggu ada tuh e-poster. Kalau kamu dalam grup gereja, ada macam satu tangan dari atas turun kan, dan satu tangan dari bawah itu macam mau, tapi itu tangan macam manusia begitu. So, Allah itu roh, susah melukis. Apakah maksudnya kita menjadi satu dengan Tuhan? Tidak mungkin kita melukis atau menggambarkannya. Oleh itu saudara, hari ini kita berdoa supaya Tuhan yang memberi kita pengertian akan maksud firman Tuhan, kita menjadi satu dengan Tuhan. Saudara, dari 1 Korintus 6, satu bab saya coba huraikan. Tidak mungkin setiap ayat saya jelaskan. Ada dua tema utama dalam bab 6 ini. Tema yang pertama adalah jangan saudara seiman saling saman menyaman. Kalau sesama Kristen, jangan kita membawa saudara seiman kita ke muka pengadilan atau ke mahkamah. Jangan saman menyaman. Sesama orang percaya, jangan membawa sesuatu perkara itu untuk diadili di hadapan orang yang belum percaya. Wah, mungkin saudara terkejut sudah dengar apa yang pastor katakan. Bagian yang kedua adalah tubuh kita ini adalah untuk Tuhan. The body is for the Lord. Tubuh kita adalah untuk Tuhan. Dan ada rahasia di situ. Bagaimana kita jadi satu dengan Tuhan. Saudara, saya baca dari ayat 1 Korintus 6. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakimi dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Maksudnya soal perselisihan. Ada konflik di kalangan orang percaya di dalam jemaat. Paulus katakan, jangan kita mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar. Saya bacakan terus. Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Maksudnya mereka yang tidak berarti adalah orang yang belum percaya. Di luar konteks orang percaya Tuhan. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Kata-kata Rasul Paulus terus terang juga. Dia katakan, saya sengaja katakan ini untuk memalukan kamu. Tidak, adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Maksudnya di kalangan jemaat Korintus harus ada, kalau kita katakan, walaupun di sini tidak disebut pemimpin, harus di kalangan orang percaya ada pemimpin rohani yang berhikmat, yang ada bijaksana
untuk menyelesaikan isu-isu perselisihan atau konflik sesama. Saya baru menonton satu YouTube di satu kampung yang sangat jauh, ini satu pulau, orang pulau. Dibilang kami sangat ramah satu dengan yang lain. Ini orang kepulauan, orang indigenous, orang di pulau yang sangat jauh terpencil di lautan Pasifik. Dan bila dia ditemu buah, dia katakan kami sangat ramah satu dengan yang lain. Tapi kalau soal tanah, kami sanggup membunuh. Jangan kamu usik tanah saya. Maksudnya di luaran itu sangat ramah. Kalau ada perselisihan tentang konflik tentang tanah, sanggup membunuh. Wah, lain juga kan. Saya tidak tahu apakah konflik di gereja di Korintus, tetapi ajaran Paulus adalah jangan bawa ke muka pengadilan orang yang belum percaya, dan di antara kita harus ada orang bijaksana untuk menyelesaikan, untuk merungkaikan atau membawa suatu resolusi, satu keadilan kepada saudara seiman yang sedang berselisih atau sedang mengalami konflik. Tidak tahu apa isu yang disebut oleh Paulus di sini. Saudara, saya bacakan di sini ayat 6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Kalau mungkin bahasa modern, adakah saudara yang satu menyaman? Kita buat surat saman terhadap orang saudara yang lain, maksudnya saudara seiman, orang percaya. Justru bagi orang-orang, pada orang-orang yang tidak percaya. Kalau dalam konteks gereja kita, kalau di negeri Sabah, ada dua yang disebut bidang kuasa mahkamah sivil dan juga mahkamah anak negeri. Kalau untuk orang yang bukan Muslim lah. Kalau orang Muslim ada itu syariat dan lain-lain itu. Okay. Dengan maksud kalau kita lihat dalam konteks kita sekarang pun, kebanyakan orang yang duduk sebagai hakim-hakim, sama ada di mahkamah sivil atau mahkamah anak negeri, mungkin majoriti besar bukan orang percaya. Maka Paulus mengatakan kalau kita ada konflik atau perselisihan di kalangan orang-orang percaya, harus kita selesaikan secara dalaman. Jangan saman, menyaman satu dengan yang lain. Saudara, apakah dasar teologi Paulus mengajar sedemikian? Ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Maksudnya kalau kita terus mau berselisih atau menuntut atau mau menyaman orang, sudah itu macam kita sudah kalah. Kita sudah kalah secara rohani. Itu merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara, dua pertanyaan ini sangat menarik, saudara. Teologinya adalah orang yang percaya, kita tidak takut dengan bentuk-bentuk ketidakadilan. Maksudnya kita boleh tanggung untuk menjaga kesatuan atau kedamaian di dalam gereja itu. Kita bersedia untuk menanggung ketidakadilan. Kalau dia mau setengah ekar itu, apa boleh buat lah. Saya masih ada 11 ekar kan. Kalau saya setengah ekar, dia mau ambil setengah ekar, mungkin itu lain sikit lah kan. Semua tanah dia mau ambil, mana boleh kan. Susah, nanti kita tidak boleh hidup, tidak dapat bercucuk tanah. Maksud di sini adalah ada masa-masa kita harus lebih senang menderita keadilan daripada membawa case kita atau mengatakan inilah hak saya, sampai kepada orang tidak percaya pun menuntut keadilan daripada orang yang tidak percaya. Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Wah, ini lain sedikit kalau saudara tidak membaca ini dengan teliti. Tidak ada manusia suka rugi. Kadang-kadang saya jatuh tercicir 10 ringgit pun saya rasa sakit hati. Rugi sudah 10 ringgit kan?
Apalagi orang menipu. Oh, sudah diambil duit saya 50 ringgit. Dia tidak kembalikan. Kamu rasa rugi. Kenapa Paulus katakan, kamu boleh tanggung kerugian itu? Sebab bagi orang percaya, kita ada pengharapan atau pembalasannya yang dari Tuhan. Kita tidak takut ketidakadilan, kita tidak takut dirugikan. Sebab pada akhir zaman, kita mewarisi kerajaan kekal. Jauh lebih indah. Maksudnya konflik tentang tanah, sementara kita hidup di dunia penting juga ada tanah, bercucuk tanam kan. Tapi kita sanggup terima ketidakadilan itu. Maksudnya kita boleh tidak mau berselisih dengan saudara kita. Kita tidak mau menyaman mereka. Kalau mereka menyaman pun kita tidak mau saling saman, menyaman dan sebagainya. Untuk menjaga kesatuan, kedamaian di tengah-tengah gereja. Ini nasihat Rasul Paulus. Maksudnya orang Kristen boleh menanggung kerugian. Pastor bukan banyak pengalaman, cuma mungkin kamu tahu sedikit latar belakang saya. Cuma satu panggal saya melayani di pusat. Kadang-kadang ada isu menuntut ini guaman. Saya ingat beberapa kali nasihat saya kepada pimpinan atasan gereja kita adalah jangan kita menyamar. Kadang-kadang mungkin mereka pikir, Pastor Tony bekas peguam, mungkin dia pandailah cari jalan pergi menyaman ini, menuntut keadilan, menuntut pampasan. Tapi saya ingat beberapa case dibawa dalam mesyuarat majelis umum. Nasihat saya kepada pimpinan adalah jangan kita menyamar, apalagi konflik itu bersama anggota SIB yang lain. Lebih baik kadang-kadang kita menanggung kerugian itu untuk menjaga nama baik gereja, untuk kesatuan orang-orang percaya. Saudara, ayat 8 bersifat teguran, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Nah, ini satu teguran yang keras, saudara. Maksudnya Paulus katakan di kalangan orang Korintus ada yang macam begitulah itu. Mungkin dia majikan, dia bayar saja separuh itu gaji kepada pekerja, walaupun duduk sesama di gereja, tetapi dia tidak berlaku adil. Yang pengalaman saya paling-paling adalah mungkin 2-3 kali. Saya beri pinjaman kepada orang-orang tertentu, tetapi sampai hari ini mereka tidak pernah membayar itu kembali. Kan? Kadang-kadang saya nampak muka mereka di jalan raya. Wah,